sih artinya Adrian gak waras lagi? Maksud ibu kehilangan ingatan gimana sih? Adrian terkena amnesia, Bu. Amnesia? Apa itu? Artinya dia udah nggak inget lagi sama apa yang pernah terjadi sama dia, Bu. Dia udah nggak inget lagi sama saya, Bu. Ya Allah, dia udah nggak inget lagi sama saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hah, munafik. Kamu jangan beragak suci ya depan saya. Iya, nggak usah sok bersandiwara di depan kita. Bersandiwara apa sih? Sandiwara apa? Kalian berdua kan sama, tidak menginginkan Adrian sembuh. Dan kamu, Ana, kamu berangan-angan jadi janda kaya, ya kan? Heh, kamu juga menjual anak sendiri demi harta. Gak tau malu. Ibu. Sabar, Bu. Istighfar. Sabar gimana sih maksud kamu, Ana? Kamu nggak ngeliat? Ipar kamu ini udah nipu, tau nggak? Udah nipu. Ibu, apa perlu kita ribut-ribut sementara Adrian kondisinya seperti itu? Sabar. Kamu ini memang nggak bisa berbuat apa-apaan. Tapi ibu tahu siapa yang bisa membela kita. Ayo kita pergi. Ayo kita telepon Arman supaya dia tahu kelakuan keluarganya yang memalukan ini. Ayo. Saya nggak bisa ninggalin Adrian. Ayolah cepat kita telepon Arman. Jangan, Bu. Apa perlu kita telepon? Jangan, Bu. Kamu ini gimana sih, An? Hanya satu-satunya Nak Arman yang bisa membela kita. Dan hanya satu-satunya pada Nak Arman mereka menurut. Kamu jangan bodoh. Kamu harus laporan sama Nak Arman supaya Nak Arman kasih ganjaran sama mereka. Tapi apa perlu kita mengadu? Mereka itu kan keluarga dia sendiri, Bu. Ana, kalau bukan sama Nak Arman, sama siapa lagi kita minta tolong? Sama siapa lagi kita mengadu? Kamu harus laporan sama dia. Kalau kamu nggak mau, ya udah, biar ibu aja nelfon. Aduh, sibuk lagi. Kapan Adrian sadar, Ma? Baru sejam yang lalu setelah Mama bicara dengan dokter, terus Mama langsung bicara sama kamu. Syukur, Ma. Masa krisisnya sudah lewat, Ma.
Kalau gitu saya akan segera langsung pulang, Ma. Kamu nggak perlu buru-buru mau pulang. Justru seharusnya kamu lebih tenang melakukan pekerjaan kamu. Toh Adrian kan sudah siuman. Jadi kamu nggak usah memikirkan Adrian lagi ya. Ana mana, Ma? Bisa saya bicara dengan Ana? Ana tidak ada di sini. Kemana Ana, Ma? Ana nggak ikut ke rumah sakit? Aduh, Man. Mama sendiri nggak tahu si Ana kemana. Mama kan maksudnya mau ngabari tentang Adrian. Malahan keluyuran sampai malam begini. Ana tahu kalau Adrian sadar. Bagaimana Mama mau memberitahu? Sedangkan Mama sendiri nggak tahu ada di mana si Ana. Keluyuran sampai malam bukannya prihatin. Gimana? Udah dulu ya, Ma ya. Ma, saya mohon. Izinkan saya menemani Adrian malam ini ya, Ma. Ana, lebih baik kamu pulang. Istirahat. Di sini pasien bisa ditungguin sama keluarganya 24 jam. Biar aja. Biar Adrian tahu siapa. Jangan di depan Adrian. Ya sudah, An. Adrian, ibu pulang dulu. Besok ibu besok lagi. Ana, kamu harus lakukan apa saja supaya Adrian ingat lagi sama kamu, ya? Iya. Doain ya, Bu ya. Iya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai besok ya. Ana, kamu jangan ngajakin Adrian ngobrol terus. Dia perlu istirahat. Adrian, minum kamu udah habis. Saya panggilin suster ya untuk nambah minuman. Bentar ya. Saya mau istirahat saja. Selamat istirahat. Sampai kapan Adrian akan kehilangan ingatannya, Rat? Dan apa kata dokter? Kata dokter masih perlu waktu. Bagus. Bagus. Sambil menunggu Adrian pulih, kita bisa memanfaatkan keadaan ini. Apa maksudnya, Mas? Adrian kan sudah tidak ingat lagi sama Ana. Nah, kita harus berusaha memisahkan Ana dari Adrian. Jadi Ana tidak akan bisa lagi mempengaruhi Adrian. Maksudnya, Mas, agar supaya Adrian ingatannya tidak kembali lagi pada Ana. Begitu? Ya. Dan jangan sampai Adrian jatuh cinta lagi sama Ana. Tapi bagaimana caranya? Selama Ana tinggal di sini. Kita kan tidak mungkin menyuruh Ana pergi. Arman kan pasti tidak akan setuju. Kenapa kita harus pusing-pusing? Di rumah ini kan banyak kamar. Kita hanya perlu memilih satu kamar dan mengunci Ana seharian di kamar itu. Kalau sampai Arman tahu? Arman tidak perlu tahu. Arman kan ke kantor setiap hari. Dan Ana hanya bisa bertemu dengan Adrian kalau Arman ada di rumah. Mudah-mudahan cara kita berhasil. Dan mudah-mudahan Adrian bisa melupakan cintanya pada Ana. Selamanya. Kamu belum tidur? Kamu butuh sesuatu? Ya udah. Kamu mesti banyak tidur, banyak istirahat biar cepat sembuh ya. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Amin. Selamat tidur sayang ya. Alhamdulillah ya, Dit. Kakak kamu udah ditemukan. Iya, tapi Kayan nggak inget apa-apa. Bahkan dia lupa siapa saya. Maksudnya? Kayan kena amnesia. Astagfirullahaladzim. Adit,
Apaan sih kamu? Fah, Hai, Dit. hai. Kamu ikut rally Cisarua minggu depan? Pasti dong. Saya kan tiap tahun selalu ikut. Bagus. Soalnya kali ini aku juga ikut. Kamu ikutan? Iya, Ikutan rally? iya. Kita lihat aja. Siapa yang menang? Saya atau kamu? Gimana? Udah siap belum mobilnya? Siap, buat apaan? Ya buat rally tahun inilah di Cisarua sana. Masa lo lupa sih? Kita bukannya lupa, Dit. Tapi sengaja ngelupain. Maksud lo? Kita nggak punya duit, Dit. Buat dandanin mobil gua. Ya, kecuali kalau lo mau nyumbang, Dit. Buat ngedanain itu mobil. Minta dong sama bokap lo. Gimana sih? Bokap lo kan bankir. Walaupun bokap gua tuh duit segunung, dia nggak bakal mau ngaris perak pun buat gua. Katanya hobi gua tuh buang duit doang. Ya, jadi kesimpulannya, Dit. Tahun ini kita nggak bisa ikutan rally. Kita cuma bisa nonton doang. Bisa-bisa gue jadi bahan ketahuan si Tina nih. Apa? Enggak apa-apa. Udah deh. Pokoknya kita mesti usaha. Sayang dong. Itu kan kejuaraan bergengsi kayak gitu. Dit. Ikut rally kayak gitu tuh modalnya harus gede, Dit. Kalau nggak bakal menang. Cuma aja. Tenang aja. Gue bakal puter otak biar dapet jalan keluarnya. Nih, makanannya udah datang. Kamu gak sarapan? Loh, ini kan bulan puasa. Puasa? Ya, bulan Ramadan. Kamu kuat gak makan sama gak minum? Insya Allah kuat. Kekuatan itu adanya bukan di perut, tapi di hati. Nah, di bulan suci Ramadan ini kekuatan kita diuji. Kuat nggak kita menahan segala hawa nafsu? Makan ya, sayang ya? Gak usah, saya makan sendiri. Tapi kan kamu lagi sakit, coba dikit aja ya. Maaf, saya tahu kamu istri saya. Tapi saya risih. Saya ngerti kok. Insya Allah nanti kamu akan ingat semua perjuangan kita ya. Halo, dengan siapa ini? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Anda ada urusan apa telepon saya? Ini adalah persoalan hidup dan mati anak Anda. Apa? Anda jangan main-main ya. Saya tidak punya waktu untuk main-main. Anak Anda ada bersama kami. Kalau dalam tempo waktu 24 jam Anda tidak mengirim uang tebusan, akan kami bunuh anak Anda. Kalian menjelik Dimas. Brengsek. Apa kata bokap gue? Bokap lu cuma ketawa, terus tutup teleponnya. Bokap lo nggak percaya kalau Dimas tuh diculik gitu? Kayaknya sih gitu. Lo sih Bim, ngomong lo tuh kurang meyakinkan tau nggak? Harusnya tuh kayak penculik beneran, biar bokapnya Dimas tuh percaya. Kurang serem kayak gimana? Itu tadi udah semua gue keluarin acting gue. Apa gue bilang? Susah kan bikin bokap gue percaya? Mendingan gini aja deh. Gue buat bokap lo supaya percaya kalau lo diculik. Dan dia bakal ngasih uang tebusan buat lo. Gimana? Gimana caranya? Lo ikut pulang sama gue. Loh, mobil gue gimana ntar? Aduh, mobil tenang aja deh, aman di sini. Yuk. Lo tinggal di rumah gue sampai bokap lo percaya. Hah? Kalau lo nggak pulang seharian semalam, pasti bokap lo percaya kalau lo bakal diculik, ya nggak? Lu gak tahu sih bokap gue kayak apa. Dia gak bakal mau ngeluarin duit seperak pun buat gue. Mana ada orang tua yang nggak peduli sama keselamatan anaknya? Sampai kapan gue mesti tinggal di sini? Ya sampai orang tua lo percaya lah. Ya elah, Dit. Lu ada-ada aja sih. Jadi ikut rally nggak? Hah? Ya, mau sih, mau. Tapi... Udah deh. Ini uangnya udah disiapin. Kita tinggal nyiapin aja mobilnya. Oke? Yuk.
Berapa kali kamu sembahyang satu hari? 5 kali. Kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Kamu sholat 5 kali? Dulu kita sering banget sholat bareng. Kamu jadi imamnya. Saya bisa sholat. Iya. Sesudah sholat, kamu selalu baca doa. Kamu yang mimpin doanya. Doanya begini nih. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang sakinah. Anak-anak yang lucu-lucu, soleh dan soleha. Kalau cowok ganteng kayak bapaknya. Kalau cewek baik kayak ibunya. Kita sholat bareng lagi. Tapi saya nggak bisa sholat. Bisa, insya Allah. Saya ajarin, ya. Kalau kita benar-benar punya niat yang ikhlas, insya Allah, Allah akan bimbing kita. Ya. Jadi anak saya sudah boleh pulang, Dok? Iya, Bu. Kondisi fisiknya sudah cukup stabil. Mengingat kondisi amnesia yang terjadi pada Adrian, saya kira akan lebih baik kalau dia tinggal di rumah. Karena kalau dia lebih dekat dengan keluarganya, ini akan sangat membantu proses kembalinya ingatan secara cepat pada Adrian, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Saya menganjurkan Ibu mengambil rawat khusus untuk Adrian. Maksud dokter? Agar ada yang bisa mengawasi Adrian selama 24 jam. Dan siap melakukan tindakan apabila seandainya terjadi sesuatu pada Adrian. Loh, kamu kok belum siap? Siap? Siap kemana? Kamu tuh nggak baca schedule yang aku kasih kemarin? Hari ini tuh ada acara fitting untuk gaun pengantin. Lah, yang fitting kamu, bukan saya. Iya, tapi kamu harus nemenin aku. Alah, buat apa sih saya nemenin kamu? Aku kasih kamu waktu 5 menit untuk ganti pakaian. Cepat! Saya bisa rawat Adrian, saya bisa rawat Adrian siang, malam, nggak perlu juru rawat kok. Kamu kan cuma bekas pelayan restoran. Mana bisa kamu merawat pasien? Tapi kan saya ini... Sudah. Jangan membantah. Ini semua demi kebaikannya Adrian. Ayo kita siap-siap. Apa? Iya, sayang. Dokter bilang kamu bisa rawat jalan. Dan kamu hari ini bisa pulang ke rumah. Rumah kita. Alhamdulillah, Yan. Artinya kalau kamu sudah bisa pulang, kondisi kamu membaik. Tapi saya kan belum ingat apa-apa. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan kamu kesembuhan, sayang. Kamu selalu bawa-bawa agama ya. Yang Adrian perlukan adalah dokter profesional. Kalau cuma mengandalkan doa kamu, Adrian tidak bakalan sembuh. Lik, beresin pakaian-pakaiannya. Mau ngapain kamu? Mau beresin pakaiannya Adrian? Gak perlu, saya juga bisa. Sana kamu keluar. Hai Om. Hai cantik. Surya, apa kabar Sur? Alhamdulillah sehat, Om. Aku mau ngepas baju dulu. Sur, kamu sama Om Syarif dulu ya. Ya Om? Iya, iya. Kamu betul-betul calon suami yang selama ini diidam-idamkan oleh Sinta, Sur. Loh, kok Om bisa ngomong begitu? Sinta tuh anak manja, jadi butuh perhatian. Kelihatannya kamu bisa memanjakan dia. Buktinya, kamu bersedia mengantarkan dia hari ini. Kalau nggak dipaksa, nggak bakalan saya nganterin cewek aneh itu. Dari sekian banyak laki-laki yang mencintai dia, ternyata Sinta memilih kamu. Om yakin, pasti Sinta mempunyai penilaian tersendiri terhadap kamu. Terima kasih, Om. Kalau kamu perlu apa-apa, jangan sungkan hubungi Om ya. Om kenal betul sifatnya Sinta. Jadi kalau kamu ada masalah dengan Sinta, bicara sama Om, oke? Baik, Om, baik. Gimana Om? Oke. Luar biasa. Sana. Selamat datang, Adrian. Selamat datang, Adrian. Mas, urusin, Mas. Saya juga akan antar kamu ke kamar kamu. Sini. 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 Masuk. Adrian mana, Om?
Adrian akan tidur di kamarnya sendiri. Ini kan kamarnya saya sama Adrian. Mestinya Adrian di sini, Om. Jangan banyak tanya. Sudah bagus kamu masih punya kamar di rumah ini. Kalau bukan karena Arman, kami sudah pulangkan kamu ke rumah susun kumuh ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lindungilah saya, ya Allah. Lindungilah saya, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di kamar ini kamu bisa istirahat dengan tenang, Yan. Suster akan menjaga kamu 24 jam, serta dokter yang bisa dipanggil kapan saja. Makasih. Kamu pasti heran, kenapa Mama menempatkan kamu di kamar yang terpisah dari istri kamu. Maksudnya? Ana keberatan satu kamar dengan kamu, Yan. Kenapa gitu? Saya kan suaminya. Iya, tapi menurut Ana, kamu sekarang seperti orang asing. Dia tidak mengenal kamu lagi. Padahal kan seharusnya sebagai istri dia menemani kamu, bukannya malah menjauh dari kamu. Ah, sudahlah. Sekarang jangan pikirkan Ana. Pikirkan kesehatan kamu sendiri. Rik, kita keluar biar Adrian bisa istirahat. Istirahat ya, sayang. Suster. Iya, Bu. Masih ingat perempuan yang bernama Ana? Istrinya Pak Adrian, Bu? Iya, betul. Oh, kedengarannya memang aneh. Tapi saya terpaksa melakukan ini semua. Ana selama ini selalu membuat anak saya stres. Mereka itu sudah sering bertengkar. Bahkan hampir bercerai sebelum Adrian kecelakaan. Jadi saya minta agar Ana tidak mengusik Adrian. Tolong dijaga. Saya nggak mau kalau anak saya tambah stres. Harap suster mengerti. Saya mengerti, Bu. Itu ide yang sangat bagus, Ratna. Dan kita harus menceritakan semua ini sama Adrian. Cerita yang mana? Ya cerita tentang ketidakcocokan Ana sama Adrian. Misalnya pertengkaran-pertengkaran mereka di masa lalu. Betul. Dan kita harus meyakinkan Adrian kalau pernikahannya sama Ana memang sudah lama retak. Dan kita harus menjelek-jelekan Ana di depan Adrian. Supaya Adrian tidak tertarik lagi sama Ana. Dan kita juga harus berusaha supaya Adrian tertarik pada gadis lain. Gadis lain? Ini kesempatan kamu untuk mendapatkan menantu idaman kamu, Ratna. Kalau Adrian tertarik dan jatuh cinta pada gadis lain, Ana akan tersingkir dengan sendirinya. Dit? Dit? Siapa kamu? Kamu maling ya? Mau ngapain kamu di sini? Bukan. Saya temannya Adit. Dit. Adit. Dit, bener nggak dia teman kamu? Ini kakak gua Kalika. Kalika ini teman Adit, Dimas. Dia pengen nginep malam ini di sini. Mau nginap di sini? Iya. Kita dapat tugas dari sekolah, jadi harus ngerjain sama-sama. Mas, jadi bener nggak? Dit, kamu udah bilang sama Mama belum sih kalau teman kamu mau nginep di sini? Belum sempet. Emangnya Mama kemana? Di kamarnya Kak Ian. Kak Ian? Kak Ian udah pulang? Dit, nggak jadi berenang. Maaf, Bu. Buka pagarnya! Maaf, Bu. Kata Tuan tidak boleh. Buka saya bilang. Cepat! Hei, bukakan pagarnya. Biarkan dia masuk. Aduh, Mas. Kenapa dikasih masuk sih? Perempuan yang satu ini nekat.
Kalau tidak diizinkan dia masuk, nanti dia bawa lagi polisi kemari. Ayo cepat, buka pagarnya. Iya, Tuan. Apa saya bilang? Iya, Bu. Tunggu lu. Sekarang kalian sudah pintar ya? Sudah belajar dari pengalaman rupanya. Mau apa lagi kamu datang kemari? Kita nggak merasa punya urusan dan hubungan apapun sama kamu. Saya datang kemari bukan untuk ketemu sama kalian berdua. Tapi saya mau ketemu sama anak dan menantu saya. Lagian kalian ngapain sih di sini? Apa nggak punya rumah sendiri? Kurang ajar kamu ya. Apa maksud kamu? Jelek-jelek begini, saya tinggal di rumah sendiri. Dan cari makan dari hasil keringat sendiri. Sedangkan kalian numpang hidup sama orang. Apa kalian nggak malu? Dasar gembel. Mana anak saya dan Adrian? Adrian? Jangan coba-coba bohongi saya ya. Saya tahu kalau Adrian sudah pulang ke rumah. Mana anak dan menantu saya? Mana? Baik-baik. Bu Eli, tunggu aja dulu di sini ya. Saya panggil Ana sebentar. Ya? Benar-benar gembel gak tahu diri kamu. Ana? Tante Vina, ya Allah. Tante Vina, kenapa saya dikunci di kamar? Kenapa saya nggak boleh nemenin Adrian, Tante? Siapa yang kunci kamu di kamar, sayang? Ibu mertuamu hanya ingin supaya Adrian bisa istirahat total. Kamu kan pengen Adrian cepat sembuh? Iya. Tuh di luar ada ibu kamu. Ibu? Ya? Ibu. Tunggu dulu. Kamu kan nggak mau ketemu ibumu dalam keadaan seperti ini, ya? Dan kamu nggak pengen lihat ibumu stres, kan? Jadi kamu janji tidak akan cerita macam-macam. Ya? Oke, yuk dirapikan dulu. Makasih ya, Tante. Ya. Assalamualaikum, Bu. Gimana keadaan Adrian? Alhamdulillah baik. Cuman butuh istirahat supaya cepat pulih. Kamu gimana, baik-baik aja kan? Baik, alhamdulillah. Ibu mau besuk Adrian, antarin ibu ya. Queen, si Eli ajak ngobrol. Tahan dulu. Oke. Ya. Bu Eli, aduh tambah cantik. Mau minum apa, Bu? Gak usah, saya nggak haus. Pembantu udah siapin minum sama makanan. Gimana kabarnya adiknya Ana? Baik-baik aja semuanya? Baik. Oke, yuk masuk aja yuk. Yuk. Suster, ingat pesan saya ya. Pegang kunci itu ya. Saya mengerti, Bu. Mereka datang, cepat. Assalamualaikum, Suster. Waalaikumsalam. Kita mau jenguk Adrian. Maaf, Pak Adriannya tidak bisa diganggu, sedang tidur. Nanti kalau udah bangun, saya kasih tahu. Kok berani-beraninya ngelarang kami mau ketemu sama Adrian? Jangan sok ngatur ya. Kamu tahu nggak anak ini siapa? Iya, saya tahu. Tapi... Hei, saya jauh-jauh datang kemari untuk menjenguk menantu saya. Kamu jangan sok ngatur ya. Bu, nanti Adrian bangun. Udah kita balik lagi nanti aja, ya? Yuk. Apa ini? Kenapa? Kamu kan akan tinggal di rumah ini. Jadi kamu harus mulai merawat rumah ini. Kamu lupa ya sama pasal perjanjian kita? Iya, tapi kan saya ini belum jadi suami kamu, Sin. Dan perjanjian itu berlaku kalau kita sudah menikah. Tapi kan kamu sudah mulai terima gaji dari aku. Jadi kamu harus sudah mulai kerja dong. Iya, tapi Sin. Aku mau pergi dulu. Nanti setelah aku pulang, rumah ini semuanya harus sudah bersih. Oke? Nasib. Punya calon istri kaya raya malah disuruh ngepel. Sekolah tinggi-tinggi jadi sarjana malah jadi pembantu. Lebih baik saya pulang ke Madura saja deh. Dagang jamu deh. Lebih terhormat daripada jadi pembantu. Udah lebaran gak pulang kampung. Sungguh teganya dirimu, Sinta.
Mana ini rumah gede banget lagi. Suruh ngepel satu rumah. Dengan gue ngepel gunung sekalian. Nguras laut lebih baik daripada begini. Halo. Ini siapa? Saya Surya. Situ siapa? Oh, Surya. Maaf, Sur. Om nggak ngenalin suara kamu. Om kira tadi satpam. Ini Om Sarif. Oh, Om Sarif. Sinta ada, Sur? Sinta lagi fitness, Om. Gini, Sur. Om mengundang kalian berdua makan malam di rumah Om. Bisa kan? Tergantung, Om. Tergantung apa? Apa kamu sudah ada acara? Bukan. Tapi tergantung kalau kerjaan saya ini sudah selesai atau belum. Kerjaan apa? Ngebersihin lantai, Om. Ngebersihin lantai? Iya. Saya ini bertekad selalu untuk mandiri, Om. Dan semua pekerjaan rumah itu akan saya handle sendiri, Om. Saya sudah biasa hidup mandiri. Surya. Pantas Sinta jatuh cinta sama kamu. Kamu betul-betul suami ideal, Sur. Ya, biasalah, Om. Pokoknya nanti kalau pekerjaan saya belum selesai, berarti saya nggak bisa memenuhi undangan Om. Gini, Sur. Om akan kirim pembantu ke sana supaya kalian berdua bisa makan malam di rumah Om. Oke? Oke, Om, oke. Terima kasih, Om, ya. Assalamualaikum. Yes! Nggak perlu kerja-kerja. Pembantu akan segera datang. Dia belum tahu siapa Surya sebenarnya. Ana, kamu jangan diam saja. Jangan bodoh. Jangan mau diperlakukan seperti itu dong. Nggak apa-apa lah, Bu. Yang penting Adrian sudah kembali ke sini. Tapi kamu itu tidak diperlakukan sebagai menantu. Dan tidak dihargai sebagai istri Adrian. Kamu ngomong dong sama Arman. Jangan, Bu. Jangan ngerepotin Kak Arman. Insya Allah saya yakin semua akan balik lagi seperti semula. Kamu selalu begitu kalau dibilangin. Selalu saja bawa-bawa nama Tuhan. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau ngomong sama Arman, biar ibu aja yang ngomong. Itu taksi. Ibu mau pergi dulu. Assalamualaikum, Bu. Salam buat Tino sama Umi ya. Hei, Ana! Ngapain lagi kamu berdiri di sana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Permisinya. Ada apa? Udah waktunya buka puasa. Kamu puasa? Iya. Ya sudah, sana buka kalau memang sudah waktunya. Kamu kan tahu saya nggak puasa. Buat apa ngasih tahu buka puasa? Maksud saya, Non Ana. Kenapa Non Ana? Non Ana kan puasa, makanya saya mau minta izin buat... Kamu tidak usah ngurusin Ana. Urusin diri kamu sendiri. Kamu kan bukan kerja untuk Ana. Ana tidak menggaji kamu. Gak usah ngeladenin dia, ngerti? Baiknya. Halo. Halo, Bu Eli. Nak Arman, apa kabar? Baik. Bisa bicara Ana? Kok nyari Ana ke sini? Barusan saya telepon ke rumah. Kata orang rumah, Ana udah pulang ke rumah Bu Eli. Ana tidak ada di sini. Mana mungkin Ana meninggalkan Adrian yang sedang sakit. Nah, Arman sudah dibohongi. Apa? Dibohongi? Iya. Nah, Arman nggak tahu sih apa yang terjadi terhadap ibu dan Ana selama Nak Arman nggak ada di Jakarta. Ya Allah, karena Engkaulah aku berpuasa. Dan hanya kepada Engkaulah aku beriman. Dan atas rezeki dari Engkaulah aku berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Non Ana. Siapa?
Nur, Non. Makanan puasanya mau diantar nggak, Non? Makasih, Mbak. Mbak, makanannya ditaruh di dapur aja. Nanti saya nyusul, Mbak. Makasih ya. Oh, baik, Non. Kamu melarang pembantu mengantarkan makanan untuk Ana. Biar tahu rasa si Ana. Sok puasa segala. Sekarang dia kelaparan di kamarnya. Dan nanti tengah malam, setelah semuanya pada tidur, baru saya izinkan si Nur untuk mengantarkan makanan pada kamar Ana. Ah, buat apa? Biarkan saja dia kelaparan sampai besok pagi. Saya ingin tahu sejauh mana dia mampu bertahan sama puasanya. Mana kunci kamar Ana? Ini. Mama, berikan kunci itu pada saya. Arman? Saya nggak nyangka Mama melakukan perbuatan serendah itu. Aduh Mas, gimana nih? Kayaknya Arman dengar pembicaraan kita. Gawat. Gimana ya? Kak Arman? Ana, kamu nggak apa-apa kan? Kamu belum makan kan? Kita makan sama-sama ya. Saya mau lihat Adrian, Kak. Lebih baik kamu makan dulu. Setelah itu, kamu boleh ketemu Adrian. Tapi saya nggak lapar, saya mau lihat Adrian, Kak. Maaf, Saya mau nengok adik saya. Anda siapa ya? Saya Arman, kakaknya. Oh, maaf, silakan. Tapi Bu Ana... Ya, ada apa? Maaf Pak, boleh saya bicara sebentar dengan Bapak? Ada apa? Begini Pak, saya bingung. Saya takut melanggar perintah Bu Ratna. Bu Ratna pesen sama saya kalau Bu Ana dilarang menemui Pak Adrian, Pak. Suster tahu siapa Ana? Saya tahu Pak, tapi... Sudah, kamu lupakan semua perintah dari ibu. Semua anggota keluarga ini boleh masuk dan menengok Adrian. Terutama Ana. Kamu tahu kan Ana? Dia adalah istri dari Adrian. Iya Pak, tapi nanti kalau Ibu... Udah, kamu usah khawatir. Saya akan bilang sama Mama. Ngerti kamu? Iya Pak. Yan. Maaf, Anda siapa? Oh, ini Kak Arman, Yan. Kakak kamu. Kak Arman. Bagaimana keadaan kamu? Saya belum bisa ingat apa-apa. Yan, kamu usah khawatir. Saya yakin pasti kamu akan pulih kembali. Dan kita sekeluarga akan melakukan yang terbaik untuk kamu. Saya keluar dulu ya. Makasih ya, Kak. Iya. Adrian. Maaf. Mama mengunci Ana di kamar. Mama tahu apa yang Mama lakukan itu adalah melanggar hukum, Ma. Apalagi Mama tega melakukan itu sama mantu Mama sendiri. Mama hanya ingin Adrian istirahat total. Tidak diganggu Ana. Kalau Ana dibiarkan menemani Adrian, Adrian nggak akan bisa istirahat karena Ana pasti akan ngajak ngobrol dia terus. Iya, tapi apa salahnya sih kalau Ana itu ingin melepaskan kerinduannya sama suaminya sendiri? Tapi kalau dia diajak ngobrol terus, kapan dia bisa? Alika, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu, kalian semua ini nggak suka dengan Ana, sehingga kalian ingin menjauhkan Ana dari Adrian.
Nggak usah cari alasan lain. Saya kecewa dengan kalian semua. Arman, kita semua tidak suka sama Ana. Sekarang Mama mau tanya sama kamu. Apa sih yang membuat kamu selalu membela Ana? Dan apa yang membuat kamu selalu menganggap kalau Ana itu layak menjadi istrinya Adrian? Apa? Ma, karena saya tahu, Ma, hanya Ana yang bisa membagikan Adrian, Ma. Dan saya sangat menghargai pilihan Adrian, Ma. Udah dong, Ma. Jangan nangis terus. Bagaimana Mama tidak sakit hati, Lin? Arman anak Mama bukannya membela mamanya sendiri, malah membela perempuan kampungan itu. Kan saya sudah bilang, jangan-jangan Arman juga sudah terkena rayuan si Ana. Maksud Om? Sekalipun kita berhasil memisahkan Ana dari Adrian, bukan berarti permasalahan yang kita hadapi selesai, bukan. Ana pasti akan mencari jalan lain untuk tetap menggerogoti harta kita. Maksud Mas, si Ana akan merayu Arman? Ya, betul. Nah, kalau kamu betul-betul ingin bebas selamanya dari gangguan si Ana, Mas mau membunuh Ana. Enggak, Mas. Saya nggak berani. Saya juga nggak berani, Ma. Saya nggak mau masuk penjara. kenapa kalian tidak berani? Kenapa kalian takut? Kita akan bisa bikin kejadian ini seolah-olah kecelakaan. Banyak kan orang yang meninggal karena kecelakaan. Tapi Mas, terlalu berbahaya. Ratna, hanya inilah satu-satunya cara untuk menyingkirkan Ana dari muka bumi ini selamanya. Tapi kan maksud saya hanya memisahkan Ana dari Adrian. Bukan membunuh orang, Mas. Terserah. Kalau kamu mau kehidupan kamu terganggu seumur hidup, terserah kamu. Assalamualaikum, Tante. Selamat pagi, Ana. Tante mau sahur? Enggak, Tante sengaja bangun sahur untuk siapin makanan kamu untuk puasa, ya? Yuk, sini makan. Mumpung masih panas loh. Ayo. Alhamdulillah. Buat saya? Iya. Ayo, Ana. Tante nggak mau nyobain puasa. Coba puasa, Tante, ya? Enggak. Tante mau temenin kamu makan sahur aja ya. Yuk, sini. Iya. Sebentar ya, Tante. Saya bangunin Adit dulu ya. Nggak usah. Mereka kan nggak puasa. Alhamdulillah, Adit sudah mulai belajar puasa, Tante. Oh, kalau gitu biar Tante aja yang bangunin. Kamu makan aja, ya? Makasih, Tante ya. Sekarang saya mau nerusin tidur lagi. Bagus. Kamu masih punya stok obat tidur. Besok kamu beli lagi stok obat tidur. Biar Ana terkapar tidur di kamarnya. Dan tidak bisa lagi berhubungan dengan Adrian. Ada! Bangun, Ana! Ada apa, Man? Ma! Ana, Ma! Kenapa, Ana? Pina, ambil ambulans! Ambil ambulans! Terlambat, Ma. Ana sudah meninggal, Ma. Meninggal? Saya bukan pembunuh! Bukan!